Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita ini diambil dari buku Al-Kisah cetakan tahun 1993 yang berjudul Tobatnya Seorang Kaum LGBT. Mari kita mulai ceritanya. Sebut saja namaku Mustakfirin. Terlahir sebagai lelaki dengan keluarga bahagia yang menyayangiku. Tidak ada kelainan pada diriku. Secara fisik, aku tampil sempurna sebagai seorang lelaki. Sejak SMP, aku mempunyai teman laki-laki yang sangat akrab dan menurutku itu hal biasa. Memang aku sejak kecil suka dengan mainan-mainan perempuan, tapi orang tuaku menganggap hal itu wajar saja. Hal yang luar biasa baru terjadi ketika aku menyelesaikan kuliah pada tahun 1993. Ada semacam getaran yang memabukkan kalau aku berhadapan dengan lelaki tampan. Perasaanku berdebar-debar, wajahku memucat, dan seperti keluar keringat dingin. Kadang wajah lelaki tampan yang berjumpa denganku terbayang-bayang sampai ke rumah. Aku pun rajin melakukan browsing dan chatting di internet, membuka situs-situs khusus untuk kaum gay. Ada kenikmatan tersendiri kalau membuka situs gay, apalagi kalau sudah melihat foto-foto lelaki tanpa busana. Bisikan-bisikan setan terus menggelora. Tidak cukup hanya melihat fotonya. Cari dong pasangan, itu kan lebih realistis, ungkapnya dalam hati. Gelora semangat dan nafsu menjalar sampai ke ubun-ubun. Dan aku pun mendapat pasangan yang aku impikan. Sebut saja namanya Budi. Kami pun bercinta, sama seperti cinta orang-orang normal. Aku juga sering mengalami rasa cemburu. Dan kadang kami bertengkar, pasangan naik turun. Percintaanku dengan Budi berlangsung cukup lama. Aku juga bergonta-ganti pasangan. Bosan yang satu cari yang lain. Aku cukup populer di duniaku karena wajahku yang tampan dan bodi aduhai. Fotoku pun ada di situs gay dan setiap orang yang butuh bisa menghubungiku. Nafsuku digiring terus oleh setan agar terpuruk semakin dalam. Sesungguhnya ada rasa berdosa, tapi itu hanya seperti angin lalu. Walau aku melakukan sholat, tidak memberikan manfaat untuk mencegah kemungkaran. Karena aku sangat menjaga rahasiaku. Tidak ada yang tahu bahwa aku seorang gay dalam keluargaku. Malah untuk menutupi topeng kebobrokanku, aku menikah dengan seorang gadis manis pada tahun 1997. Herannya, aku pun bisa melakukan tugas dan kewajibanku, sehingga kami dianugerahi seorang putri, tapi tanpa sepengetahuan istriku. Aku tetap menjalin hubungan gelap dengan sesama jenis. Di tengah kehidupan keluarga, aku mendapatkan seorang kekasih yang menjadi idaman setiap orang. Dia lelaki tampan, kaya, mempunyai pekerjaan yang mapan, dan penampilannya membuatku benar-benar mabuk kepayang. Kami pun menjalani kehidupan layaknya sepasang kekasih. Kadang kami berenang bersama di hotel, kadang mandi di sauna. Pokoknya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kami lakukan. Orang bilang aku mempunyai penyakit semacam kelainan psikologis, tapi aku merasa normal-normal saja. Aku bisa berhubungan dengan istriku tanpa ada kendala, dan aku pun bisa berhubungan dengan kekasih sesama jenisku tanpa juga masalah. Jadi apa yang salah? 4 tahun aku memadu kasih dengan pria pujaanku itu, tapi akhirnya kejenuhan mulai menyergap. Aku pun melakukan berbagai petualangan dengan berbagai macam jenis manusia, mulai dari mata bule hingga si mata sipit. Pokoknya semua jenis manusia sudah aku coba. Aku dengan cepat mendapat pasangan karena aku termasuk bintang di komunitasku. Akhir tahun 2002, aku sudah mulai merasakan kebosanan.
Apakah aku akan begini terus? Mulai muncul pikiran-pikiran sehat dan kritis dalam benakku. Itu tahun pergumulan yang cukup berat bagiku. Di mana rasa tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga dan suami yang dengan gampangnya mengkhianati kepercayaan yang mereka berikan dan menganggap Anda selama ini lelaki yang bersih tanpa cacat? Begitu pertanyaan yang mengentak hati nuraniku. Aku merasakan bahwa apa yang aku lakukan selama ini penuh dengan berlumuran dosa. Ibarat berjalan, aku sudah sampai jalan yang buntu. Bingung mau kemana lagi. Akankah aku begini terus tanpa ada perubahan? Hidup bergelimang dosa besar, bertopengkan sebagai orang baik, kepala keluarga yang dikagumi anak istrinya. Padahal apa yang aku lakukan sungguh perbuatan nista, yang kalau diketahui oleh anak dan istriku, tentu mereka akan pingsan. Ternyata Allah masih mencintaiku. Aku yang tidak pernah bersyukur, yang selalu bertuhan kepada hawa nafsu dan mengabaikan perintah-perintahnya, masih diperhatikan olehnya. Ada bisikan syahdu tiba-tiba masuk ke dalam sanubariku. "Hai, datanglah ke masjid, bersujudlah di rumah Allah itu. Ada pengajian Ustadz Arifin Ilham di Masjid Atin waktu itu." Dan aku yang tengah menggapai karena letihnya jiwaku mendatangi pengajian itu. Majelis zikir yang dipenuhi orang-orang yang berpakaian serba putih. Aku tersungkur di rumah Allah, menangis tanpa henti, menyesali seluruh kemaksiatan yang pernah aku lakukan. Renungan demi renungan, pencerahan yang diberikan oleh Ustadz Arifin Ilham sungguh membuatku merasa seperti debu yang tiada berarti. Ya Allah, kalau Engkau tinggalkan aku dalam kegelapan, tak bertepi, lalu kepada siapa aku akan mengadu dan minta pertolongan? Aku merintih dalam hati. Tapi Ustadz muda itu berhasil membangunkan motivasi dalam diriku. Tiada dosa yang pelakunya tak terampuni selain mempersekutukan Allah, kata sang Ustadz. Walau dosa anak manusia sebanyak pasir di pantai dan seluas Mayapada, ampunan Allah jauh lebih besar. Mari kita singkirkan masa lalu yang penuh bergelimang maksiat, menuju kehidupan yang bersih sesuai tuntunannya. Hadapi masa depan yang cerah dengan selalu berpegang teguh kepada Allah, kata Ustadz Arifin dengan nada menyejukkan. Dalam hatiku, ya Allah yang menjadikan manusia dan alam semesta, yang Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku berjanji akan kembali menjadi manusia yang sesuai dengan fitrahku, dan aku selalu bersungguh-sungguh di jalan-Mu. Demikian tekadku. Sebagai bukti, aku bersungguh-sungguh ingin berhijrah dari kegelapan menuju cahaya. Aku memutuskan untuk pindah bekerja. Rasanya godaan ibu kota di Jakarta begitu dahsyat. Alhamdulillah, berkat bimbingan Allah, dengan cepat aku mendapat pekerjaan yang layak di kota Bandung. Seluruh harta, rumah aku jual, dan aku membeli rumah baru yang dekat dengan masjid di tempat tinggalku yang baru. Seluruh aktivitas aku jaga benar agar tidak sedikit pun keluar dari perintah Allah. Pengajian, majelis taklim, puasa Senin Kemis, membaca Al-Quran, dan salat tahajud rutin aku lakukan. Aku bergaul dan menuntut ilmu dengan mereka yang alim, mempunyai akhlak yang terpuji. Pergaulan benar-benar aku jaga, karena itu yang paling berperan penting dalam hijrahku. Alhamdulillah, di kota Bandung ini, tempat aku menetap sekarang, aku rajin berdakwah di masjid dekat tempat tinggalku. Aku diserahi tanggung jawab mengajarkan akhlak kepada anak-anak pengajian. Suatu tugas yang pada awalnya membuatku aku malu dan merasa tidak pantas. Tapi teman-teman di masjid melihat kesungguhanku mengaji dengan berusaha mengamalkan ilmu yang aku dapat. Terus memotivasiku untuk berdakwah dan mengajar. Karena afdolnya ilmu yang dapat itu tidak hanya untuk diri sendiri. Dengan karirku yang semakin meningkat di kota Bandung dan aktivitas yang kini aku tekuni di majelis taklim dan masjid, aku selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar aku selalu tetap dilindunginya dari segala tarikan-tarikan yang menyesatkan. Sungguh hanya kepada Allah juga berpulang semua urusan, dan aku akan selalu berusaha untuk tetap menjaga hidayah
yang telah diberikannya dengan seluruh jiwa ragaku. Itulah teman-teman sekelumit cerita tentang tobatnya seorang kaum LGBT pada tahun 1993. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran dari sini yang masih banyak melakukan dosa untuk segera cepat bertobat, karena tidak ada yang tahu namanya umur. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan juga yang baru bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan meninggalkan komentarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.